Halo semuanya. Wah, oke. Kali ini kita general reading lagi ya. Kita pembacaan tarot general, energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang mungkin cocok sama kamu ya. Energinya ini bisa terbolak-balik juga, bisa vice versa, bisa random, bisa ngacak, bisa energi kamu, bisa juga energi orang yang benar-benar kamu fokuskan ya. Dan kita harus lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau pembacaan tarot energi personal ya, buat keperluan pribadi, itu lebih baik personal reading. Hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Kontak terbaru di deskripsi video ya. Oke, kali ini judul atau tema di general reading video ini tentang pesan dari orang yang terkoneksi sama kamu ya. Jadi kita bakalan kepoin ya. Ya ini kan lagi kepo ya. Kita bakalan lihat apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan seseorang yang terkoneksi terus sama kamu ya, yang ya terhubung terus lah sama kamu. Oke, aku udah siapkan opening cardnya ya, kartu-kartu pembukanya yang aku udah shuffle tadi ya. Kita lihat. Kita mulai aja ya. Ini ada Alice in a Sea of Tears. Cast away out of your depth, feeling abandoned. Nah, oke. Ini ada Brother Raccoon, a safe place for you to go. You are healing. Ask for help. A time for healing. Balsamic Moon. You're very close to achieving your goal. Oke. Jadi ya, yang aku lihat ya dari opening card ini, pesan dari dia secara umum ya. Dia itu sebenarnya pengen katakan kalau dia sebenarnya sedih ya. Dia sedih banget berkonflik sama kamu. Dia sedih gak bersama kamu. Jadi ya sebenarnya kalaupun dia orangnya sangat sulit menangis, tapi seandainya dia bisa menangis, itu air mata udah seperti lautan samudra. Ya, ibaratnya kayak gitu. Dia mau sampaikan pesan seperti itu ke kamu. Karena ya sedih banget sebenarnya ya. Sedih banget ketika kamu gak ada, atau ya dia sangat sedih lah. Kalian bermasalah, kalian berkonflik, atau terpisah dengan cara yang tidak baik, atau memang sebenarnya banyak hal yang belum kalian selesaikan ya, terutama tentang isi hati satu sama lain. Dan dia itu merasa bahwa ya kepergian kamu ataupun entah siapa yang meninggalkan dan ditinggalkan, tetap saja dia merasa kehilangan. Dia merasa ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya ya. Jadi kamu tuh seperti partner jiwanya, bagian dari jiwanya. Jadi nggak bisa diungkiri ya, tak bisa diungkiri kalau dia sangat kehilangan kamu. Dan dia menyampaikan bahwa sebenarnya kamu satu-satunya orang yang mengerti dia. Kamu satu-satunya tempat yang bikin dia nyaman. Kamu satu-satunya orang yang bikin dia bahagia. Kamu tahu apa yang dia mau, kamu bisa menaklukkan dia ya. Tapi sayangnya dia bukan tempat yang ternyaman mungkin buat kamu ya.
Jadi dia merasa seperti, ya mungkin aku nggak terbaik buat kamu, jadi kamu layak mungkin pergi, atau kamu layak bersama dengan yang lebih baik, kamu layak punya kehidupan lebih baik, dan kamu sembuh ya. You are healing, kamu sembuh. Mungkin beberapa ada yang ngerasa sudah bisa sembuh dari luka lama ini ya. Ada beberapa yang sudah bisa menenangkan diri, ada juga yang sudah ikhlas mungkin ya. Dia merasa bahwa ya sebenarnya kamu terlepas dari dia itu adalah sesuatu yang lebih baik mungkin, karena dia selalu memberikan kekecewaan mungkin sama kamu ya. Dia selalu memberikan rasa sakit hati sama kamu. Dan ask for help itu tentang meskipun ya dia tuh merelakan kamu, tapi dalam hati sebenarnya dia masih ada rasa nggak sanggup, ada rasa benar-benar belum ikhlas sebenarnya ya. Dia tuh merasa dia masih butuh kamu, dia masih perlu bantuan kamu, terutama bagi kamu yang selama ini selalu menopang dia, atau kamu selama ini yang support dia, atau kamu selama ini yang sering bantu dia. Jadi sejak kamu tuh gak ada atau kalian berkonflik ya, kerasa banget kalau gak ada yang bisa diandalkan sebenarnya selain kamu. Orang-orang di sekitar dia, orang lain atau siapapun itu kayaknya gak ada yang bisa diandalkan gitu. Dan ask for help itu bisa tentang sebenarnya dia pun berpikir ya, atau dia punya planning, dia punya rencana untuk meminta bantuan pada orang-orang di sekitar kalian untuk membantu dia supaya bisa menaklukkan kamu lagi, supaya bisa mengambil hati kamu lagi. Karena beberapa dari kalian itu dealing dengan seseorang yang dia mau berubah menjadi lebih baik dan mau berjuang lagi untuk kamu, tapi dia nggak bisa berjuang dengan tangannya sendiri. Mungkin dia belum bisa berjuang dengan kekuatannya sendiri. Jadi beberapa ada yang mencoba untuk meminta bantuan orang lain atau orang yang kalian kenal untuk bisa mempertemukan kalian, atau supaya bisa berkomunikasi. Dan yang pasti dia meminta bantuan dari Tuhan ya. Dia berdoa sama Tuhan, semoga Tuhan dan semesta memberikan jalan supaya dia dapat kesempatan lagi untuk bisa mendapatkan kamu gitu. Karena aku ngerasa orang yang dealing sama kamu beberapa ini sudah ada dalam fase healing ya. Jadi tidak hanya kamu yang healing, dia pun healing ya. Berarti kalau healing itu dia sudah sangat fokus pada dirinya sendiri. Mungkin dia sudah mulai melepas orang-orang toksik di sekitarnya. Dia mungkin sudah melepas energi-energi racun dari orang-orang sekitarnya ya. Karena aku ngerasa ya, terutama kalian yang punya energi satu vibrasi, satu frekuensi yang sangat-sangat mirroring ya, itu biasanya ketika kamu sudah ke arah spiritual, energi dia pun seperti itu ya. Meskipun dia mungkin belum mengenal tarot, mungkin dia belum seperti kamu yang mengerti tarot, tapi spiritual itu kan terbangun bisa tentang bagaimana cara dia semakin mendekat kepada Yang Maha Kuasa. Nah, di masa-masa dia menyendiri, dia tahu banget kalau banyak hal yang perlu dia koreksi. Karena di masa dia menarik diri, di masa dia healing, dia introspeksi diri. Dia merenungkan bahwa ternyata banyak kesalahan dia, banyak hal yang dia lakukan ke kamu itu tidak baik selama ini ya.
Jadi kalau orang yang sudah introspeksi diri seperti ini, itu menjadi satu vibrasi kan dengan kamu. Jadi kalau udah satu vibrasi, satu frekuensi, itu biasanya peluangnya bisa bersatu gitu. Sorry. And then ya, selain pesan itu yang ingin dia sampaikan, dia juga bilang kalau kamu tuh layak memperjuangkan impian-impian kamu meskipun kamu tanpa dia ya. Dia menyadari kalau dia selama ini belum bisa memberikan yang terbaik buat kamu. Dia tahu kalau banyak hal yang tidak seimbang di antara kalian. Mungkin kamu yang selama ini mementingkan kebahagiaannya, mementingkan keperluan dia ya, atau ya kamu mementingkan dia lah gitu selama ini. Tapi sekarang dia mau bilang kalau kamu juga layak memperjuangkan impian-impian kamu, karena dia sadar diri kalau kehadiran dia selama ini membatasi ruang gerak kamu untuk bisa mendapatkan apa yang kamu mau ya. So kalau orang yang seperti ini sih menurut aku orang yang sudah mencintai diri sendiri. Jadi di saat kamu sudah mencintai diri sendiri, kamu gapai goals kamu kejar tujuan hidup kamu kejar impian kamu ya. Disitulah dia menyadari kalau kamu tuh berharga, kamu bisa bersinar, dan kamu layak dicintai. So ya, dia semacam ingin kasih support juga supaya kamu tuh jangan patah semangat meskipun dia belum datang, belum komunikasi, belum bicara, tapi dia juga ingin kamu fokus pada diri kamu sendiri sembari dia lagi memantaskan diri untuk bisa datang ke kamu lagi gitu. Oke, kita lihat tarotnya. Siapa orangnya ya? Kepo deh. Orang yang nyampein pesan ini. Six of Swords. Three of Swords. Page of Wands. Death. Seven of Swords. King of Chalices. Hierophant. Oke. Ini ada Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius. Tapi yang kuat itu Taurus, Scorpio, Pisces, sama Cancer ya. Bisa energi aja. So, ini orangnya dia sekarang sudah jauh dari kamu ya. Dia tuh sudah jaga jarak mungkin, atau kalian sudah tidak satu wilayah gitu ya. Kalian nggak satu kota, nggak satu negara, nggak satu provinsi mungkin. Jadi ya, dia rindu banget sama kamu, dia kangen banget sama kamu. Dan ini orang yang aku rasa sudah bikin kamu sakit hati ya. Dia sudah bikin kamu kecewa. Bisa tentang dia ada orang lain, atau dia memilih yang lain, dia memihak sama yang lain, dan ya, dia tidak memprioritaskan kamu selama ini. Dan aku ngerasa ini orang tidak komunikasi sama kamu ya. Bisa dibilang ini orang yang tega sebenarnya ya. Orangnya tegaan. Dia keras kepala gitu. Dan terkadang dia menganggap pemikirannya yang paling benar. Aku ngelihat dia ini ya, sebenarnya sayang banget sama kamu. Dia cinta banget sama kamu. Tapi banyak banget dramanya ya.
Jadi kalau cinta yang penuh dengan drama itu ya eh ada salah satu yang sangat sensi gitu. Jadi dikit-dikit marah, dikit-dikit langsung keras, bahkan mungkin kasar ya, lebih kayak dari kata-katanya kasar kah, atau tingkahnya kasar, mudah banget blokir, mudah banget hapus akun, ya seperti itu. Dan aku ngelihat beberapa dari kalian, ini pesan dari orang yang selama ini kayak cuma manfaatin kamu aja gitu. Jadi kayak, ya gue mau sama lo karena gue butuh, lo tuh baik, jadi ya kenapa enggak gue deket sama lo. Atau ya gue ngerasa lo cinta deh sama gue, lo kayaknya bucin deh sama gue, ya udah gue manfaatin aja. Makanya kalau lo baik ya gue jarang bilang makasih. Kalau gue salah ya ngapain juga gue minta maaf. Toh juga lo selalu sayang sama gue, lo selalu care sama gue. Tapi sekarang ya dia kehilangan. Karena entah kamu atau dia tuh sekarang sudah punya orang lain, sudah punya kehidupan baru. Bahkan ada yang sudah married, ada yang mungkin berencana married, atau ya sudah nggak bersama. Jadi dia menyesal. Gitu. Aku lihat ini orang yang cukup misterius sebenarnya ya. Orangnya cool. Cakep sih orangnya nih ya. Cogan. Cowok ganteng. Atau ini cewek cantik ya. Dia sangat cool. Dia sangat apa ya. Dia tuh kalau sedih nggak kelihatan gitu. Jadi kalau kamu lihat fotonya, kamu lihat dia, entah di media sosial atau di mana, dia tuh terlihat fine-fine aja. Tapi hatinya sakit ya. Dia tuh kehilangan kamu banget. Kehilangan banget ya. Dan aku ngerasa ya, ini semua membuat dia tertrigger, terpacu untuk berubah menjadi lebih baik. Karena aku lihat ini orang sudah bertransformasi. Setidaknya sudah ada niatnya untuk memperbaiki diri. Bisa tentang dia semakin mendekatkan diri sama Tuhan, dia mungkin minta ampun sama Yang Maha Kuasa atas kesalahan-kesalahan dia ya. Dan dia tuh kayak semacam ya memohon sama Yang Maha Kuasa supaya Tuhan mengembalikan kamu lagi buat dia gitu. Karena kalau udah nggak ada ya baru terasa, udah nggak ada kamu baru terasa banget kehilangan. Mungkin pada saat kalian baru berkonflik atau pada saat baru-baru nih udah nggak bareng, dia tuh selalu aja, dia tuh ngerasa ya ntar lo datang lagi kok, ntar lo yang bakalan hubungin gue kok, ntar lo yang bakalan cari gue kok. Ya nyatanya beberapa dari kalian itu nggak cari dia, karena seseorang yang sudah sangat kecewa, secinta apapun dia, tetap aja dia kecewa. Jadi nggak mudah ya untuk memberikan hati kita lagi kepada orang yang udah merusak kepercayaan kita, yang udah bikin kita sakit hati, bikin kita kayak ngerasa dibodoh-bodohi mungkin ya, yang bikin kita ngerasa ditipu, yang bikin kita ngerasa dimanfaatin ya. Kalau sudah kecewa memang seseorang yang sangat baik itu bisa berubah 180 derajat ya gitu. Oke, kita lihat lagi kedepannya dia mau gimana ya. Tindakan dia selanjutnya. The Diva. Wah, oke. Justice. Wheel of Fortune, Eight of Swords, Eight of Cups, High Priestess,
dan Ten of Pentacles. Oke. So, ini ada energi Virgo, Taurus, Scorpio, Gemini, Aquarius. Tapi yang kuat Capricorn, Libra, Sagittarius, Pisces, Cancer. Jadi kalau ke depannya, kalau aku lihat ya, kalau kamu dealing sama seseorang yang immature ya, yang belum dewasa, yang masih adik-adik ya, ke depannya aku ngelihat dia nggak mau menyelesaikan masalah ya. Jadi dia tuh punya kesadaran diri, dia ngerasa, iya, aku punya salah, aku sadar kok aku salah, aku udah introspeksi diri kok, cuma aku nggak punya daya untuk memulihkan semuanya gitu. Jangankan untuk mengerti kamu, mengerti diriku sendiri aja aku belum bisa, aku belum tahu jati diri aku. Nah, itu kalau kamu dealing sama adik-adik ya. Jadi ada yang ngerasa kayak, ya, jika seseorang ini belum dewasa, dia tuh lari dari masalah, dia nggak menyelesaikan. Jadi kalau dia ngeblok, dia hapus akun, ya udah dia biarkan gitu aja. Itu yang aku lihat. Dia merasa bahwa ya mau gimana, semua udah berlalu, ya sudah gitu. Gue juga nggak bisa berjuang, gue udah nggak tahu harus gimana, gue juga nggak kuat untuk berjuang. Lo pikir gue pejantan tangguh gitu? Jadi ada yang immature-nya berpikirnya seperti itu ya. Tapi ada juga yang kalau kamu dealing sama seseorang yang tinggi banget harga dirinya, pride-nya tinggi, egonya, gengsinya tinggi, ya masih toxic jadinya. Tetap aja kayak, ya, gue ngerasa ada sih karma yang gue terima. Gue nggak pernah bahagia sama yang lain. Bahkan di sini ada yang krisis finansial, ada yang memang hidupnya itu semakin sulit, ada yang memang dia ngerasa gue nggak bahagia deh sama siapapun, nggak ada yang ngertiin gue, pokoknya kayak gitu ya. Itu kayaknya karma buat gue tahu gitu. Gue sering dikecewain sekarang, gue sering disakitin, orang-orang di sekeliling gue tuh toxic semua, orang-orang di sekitar gue tuh ya memang ngasih banyak racun, tapi ya mau gimana, gue udah ngelepasin lo gitu aja, gue nggak berjuang, dan ya demi gengsi dan harga diri gue, udahlah, sekali gue ceburin diri ke dalam air, ya sekalian aja gue tenggelam gitu. Jadi kayak ibaratnya hidup gue udah toxic, ya toxic aja selanjutnya gitu loh. Jadi itu kalau orang yang pride-nya tinggi banget ya, gengsinya tinggi banget. Terutama kalau kamu dealing sama seseorang yang selama ini manja, hidup enak, anak mami, anak papi, atau ya mungkin dia selama ini merasa nggak terlalu menghargai kamu. Mungkin kamu tuh selama ini ya cuma kaleng Vespa gitu ya. Mungkin kamu cuma pecahan botol, atau kamu tuh cuma apa ya, ya pokoknya kamu tuh nggak dianggap mungkin sama dia selama ini. Jadi dia merasa kalau buat kesalahan terus menerima karma, ya udah gitu. Jadi nggak mau berjuang, dia tuh nggak mau memperbaiki keadaan, dia itu lebih mementingkan egonya, mementingkan gengsinya daripada harus kasihan sama kamu gitu. Jadi ada orang seperti itu memang ya. So orang yang kayak gitu, walaupun dia bayar karma, tetap aja dia ada dalam lingkaran karma terus, karena dia nggak menyelesaikan masalah, dia nggak minta maaf sama kamu. Dan orang yang nggak minta maaf itu ya memang hidupnya bakalan selalu resah gitu ya, gelisah. Cuma ya mau gimana lah, namanya orang ego, orang yang gengsi.
Tapi ada beberapa yang kayak benar-benar menyesal. Soalnya dia ini susah banget melupakan kamu ya. Terutama kalau kamu dealing sama seseorang yang satu frekuensi dengan kamu saat ini, dia sudah seperti kamu, jadi dia sudah mengerti bagaimana berharganya kamu, dia juga ke arah yang lebih spiritual seperti kamu, sudah melewati healing ya, itu biasanya kesadarannya lumayan tinggi gitu. Jadi menurut aku nih seperti banyak siklus ya. Jadi kalau orangnya sebelumnya immature, terus siklusnya berubah nih menjadi seseorang yang dewasa. Nah, semakin dia dewasa, egonya itu yang naik ya. Apalagi kalau dia tuh sekarang ngerasa hebat atau gimana, egonya naik. Tapi kan siklus itu bisa berubah ya. Di saat dia merasa egonya itu nggak berfaedah juga ya, berubahlah siklus dia menjadi seseorang yang mulai ada kesadaran diri gitu. Karena ada wheel of fortune ya, dimana seseorang di situ dia mengalami banyak fase. Jadi dia tuh kayak ya berubah-berubah siklusnya, atau memang perlu menjalani step by step dalam hidup ini baru benar-benar sadar akan kesalahan dia selama ini gitu. Jadi karena di sini wheel of fortune, kemudian di sini dia merasa bahwa tidak ada gunanya memenangkan ego, pada saat itulah dia merasa kamu layak diperjuangkan gitu. Dan seseorang yang sudah melewati fase healing ini sudah benar-benar tahu di mana letak kesalahannya. Dia ngerasa banget kalau kamu yang benar-benar dia inginkan. Mungkin selama ini dia bisa deket sama si A, B, C, D, E, dia bisa sama siapa aja yang menurut dia memberikan dia kenyamanan materi lah, atau kenyamanan karena mendapat pengakuan, meskipun dia harus fake ya, harus palsu selama ini. Tapi dia nggak pernah bahagia gitu. Kalau orang ya yang sudah benar-benar melewati fase healing itu, dia jadi tahu nih tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya adalah kebahagiaan. Jadi meskipun dia pernah beranjak dari kamu, tapi cintanya nggak pernah beranjak dari kamu. Karena dia itu kan mungkin selama ini ya pergi, tapi kayak sementara aja. Dia berkelana kemana-mana, tapi ya ujungnya dia kayak pulangnya ke kamu. Karena kamu tuh kayak rumah buat dia, kamu kayak kebahagiaan dia. Gitu. Terutama yang di sini spiritual ya, spiritual connection. Yang twin flame ya. Twin flame yang benar-benar berfaedah ya, bukan twin flame yang toksik terus ya. Kalau yang toksik terus itu biasanya ya karma terus jadinya. Tapi kalau yang udah benar-benar kayak banyak perubahan, kamunya mencintai diri kamu, kamunya sudah memperbaiki diri kamu menjadi sosok yang berkualitas, dianya sudah berkaca dengan kamu, dia sudah koreksi diri ya. Itu tuh yang biasanya jadi Ten of Pentacles, dimana kalian tuh bisa bersatu dalam sebuah komitmen gitu. And then kita lihat lagi ya, kira-kira dia mau sampaikan apa lagi. Jadi mungkin tadi yang aku bacain itu energinya sudah ada yang kalian rasakan, atau belum kalian rasakan, atau ya beberapa waktu ini kalian rasakan. Jadi banyak banget transformasi yang ada dalam dirinya, sehingga ya setiap step by step itu ya benar-benar membawa dia ke arah lebih baik gitu.
Ini teruntuk kalian yang ngerasa terkoneksi terus ya sama seseorang. Jadi kayak merasa bahwa ini orang kayaknya masih bisa dikasih kesempatan, atau kamu merasa suatu hari nanti akan ada jawaban di mana kalian bisa dipersatukan, atau ya kalian yang merasa koneksi ini seperti membuat pertumbuhan jiwa kalian masing-masing gitu. Solitude. Leadership. Flexibility. Stand still. Enlightenment. Oke. Jadi, kalau aku lihat ya, mungkin ini tuh energi yang aku rasa yang benar-benar mirroring ke arah positif ya, yang benar-benar akhirnya satu frekuensi, akhirnya satu vibrasi ke arah yang benar-benar positif. Contohnya, kalau kamu ngerasa selama ini toxic banget sama dia, gak balance atau apa ya, di saat kamu sudah berfokus pada diri kamu, mencintai diri kamu sendiri, membenahi diri kamu ya, kamu sudah melewati fase menarik diri, kamu lebih fokus untuk membangun diri kamu, menggapai tujuan hidup kamu ya. Orang ini sama juga kayak kamu ya. Jadi dia tuh mau nyampein pesan bahwa dia menarik diri tuh bukan berarti dia semakin buruk ya. Ada beberapa yang memang ini menarik diri karena dia sedang fokus membereskan masalah-masalah hidupnya, dia selesaikan urusan-urusan dia membereskan masalahnya dengan orang lain, atau ya dia tuh nggak mau menyusahkan kamu lagi gitu. Dan ada juga beberapa yang menarik diri, dia ini mau cari jati dirinya dulu, baru dia tahu kekurangan dia gitu. Dia berkaca juga ke kamu. Dia ngerasa kok, kamu tuh kok diam, kamu tuh kok pasif sekarang, kamu tuh kok kayak menarik diri, kamu kayak susah untuk ditaklukkan sekarang, padahal dulu kamu baik banget sama aku. Nah, dia ngerasa kok kalau ada energi kamu yang kayak nyuruh dia buat introspeksi diri ya. Jadi di masa dia menyendiri, mungkin kamu ngeliat nih orang pasif di media sosial, nih orang mungkin kurang aktif lagi di sosmed ya, aku rasa kamu pun kayak gitu. Jadi kalian itu sejalan, sevibrasi, sefrekuensi gitu ya. Dia tuh benar-benar ngikutin langkah kamu. Leadership. Dan ya, dia sangat fleksibel, tapi memang saat ini masih dalam keadaan pasif ya. Karena beberapa ini orangnya stuck, dia masih stagnan. Soalnya ya sekarang semuanya kan sudah berbeda gitu ya. Apalagi nih kejadiannya yang udah lama, yang udah berbulan-bulan lalu atau bertahun-tahun yang lalu kan. Itu kan ya udah banyak lah perubahan dalam hidup kamu. Contoh, bisa aja kehidupan kamu sekarang udah lebih baik, atau kamu ada orang lain. Nah, kalau gue datang sekarang kayaknya belum tepat pada waktunya, jadi tunggulah dulu ya. Gitu. And then aku ngerasa dia masih berharap sama kamu ya. Dia rindu banget sama kamu, Kak. Rindu banget ya. Rindu kebaikan kamu selama ini. Cuma semua ini benar-benar men-trigger dia untuk berubah, untuk bisa menjadi sosok yang apa adanya, tidak menyusahkan kamu, dan menjadi sosok yang benar-benar tahu kalau nilai kamu tuh sangat berharga ya. Kamu sangat bernilai, kamu sangat berharga gitu. Dan aku ngeliat dia kayak pengen bilang makasih sih sama kamu. Dia kayak pengen bilang terima kasih karena kamu banyak mengajarkan hal-hal positif dalam hidupnya. Dan aku lihat dia pengen minta maaf ya. Dia pengen minta maaf buat kesalahannya selama ini.
kalaupun dia belum datang, belum komunikasi, belum bicara, itu bukan berarti dia nggak mau minta maaf, tapi dia lebih kayak dia ingin kamu mengerti kalau situasinya sekarang sudah berbeda, ya. Dia nggak punya daya, dia nggak punya keberanian untuk minta maaf sama kamu. Dan dia ini merasa belum punya kekuatan untuk mengusik hidup kamu lagi, ya. Jadi kayak kalau kamu udah bahagia sekarang, misalnya aku datang, kayaknya nanti hidup kamu jadi ambiar, ya. Atau kayak ya aku belum siap karena banyak hal yang belum aku perbaiki, banyak hal yang belum aku selesaikan, aku belum mau melibatkan kamu, aku nggak mau nyusahin kamu lagi, atau ya memang aku belum pantas buat kamu, gitu. Kita lihat lagi ya, dia mau ngomong apa. Aku masih ingin menunggu kamu. Oke. Aku selalu berdoa agar kamu selalu bahagia. Ih, geli banget ya. Aku ingin memeluk dan mencium kamu. Kamu berarti untuk aku. Karma bikin aku ingat kamu. Bingung harus gimana. Oke. Aku banyak salah sama kamu. Maaf. Terjebak dalam egoku selama ini. Aku cuma mau kamu. Oke. Kita lihat hurufnya ya. Mungkin di dalam nama antara kalian ada huruf ini ya. Oke. Ini ada M. Huruf M. Ada I. Ada S. Oke. Ada O. Ada D. Ini ada H. Ada A. Ada W atau W. Ada Z. Ada Q. Ada N. Ada huruf B. Ada U. Ada V dan ada F ya. Oke, ada M, ada I, S,
Q U O H Z N B D A W V F. Ini hurufnya ya. Lalu angka bisa tanggal lahir, tanggal spesial, tanggal apalah, bulan spesial, anak keberapa, nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, anything. Diputar, dijilat, dicelukin. Angka 7. Wah. 1 31 8 23 20 20 lagi 17 14 30 ada angka 1 lagi 19 24 5 13. Wah. 4 ya. 17 10 6 3 23 19 lagi angka 2. Oke, ada 11 ya. Mungkin ada yang twin flame gitu, energi mirror ya. Oke, jadi ini ya. General reading kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.